Terima kasih Pak Haji. Yang pertama, apakah mas kawin boleh dihutang, dianjuk? Boleh. Boleh. Asal dengan perjanjian antara si suami istri sepakat. Sepakat dianjuknya dengan waktu yang jelas. Sebulan, setahun, 2 tahun, itu sudah jelas. Nyatong dilatai. Gitu. Boleh Pak, boleh. Boleh dihutang. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Anu binti Una dengan mas kawin 100 juta utang. Utangnya lalaunan miknya digitukan. Boleh. Ngan ngerakeun. Anu alus mah mas kawin mah jangan dihutang, tapi boleh ngahutang. Minjem heula ka dulur. Ceu wih ngarek kawin. Kunaon? Pan minta mas kawin atuh baraha 10 juta teu ceu. Ya 10 juta, 20 juta, ya ana deui 30 juta. Minjem ka dulur 30 juta jeung mas kawin. Kasih neng mah kudu kontan. Supaya naon? Supaya percaya diri tadi itu nikah itu. Saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin 30 juta dibayar kontan tunai. Ya kadieu tunai nama. Ya di belakang layar mah urusan kita. Itu yang elegan mah. Ulah disebutkan tuh hutang. Oh yang ngerakeun atuh. Nya mitohana ge keseleun. Walina gitu, walina ge keseleun atuh. Anak orang dihutang. Masih dioprek terus dihutang masih. Ya mending mas kawin gitu. Di belakang layar boleh kita ngutang kemanapun gitu. Di belakang layar. Kalau di depan layar mah jangan coba-coba mempermalukan diri sendiri. Apalagi mempermalukan orang lain. Sudah gitu, itu elegan. Tapi intinya boleh saja. Boleh menikah dengan marahan utang. Nanti malam pertama pun kata istrinya, bentar dulu. Kan hutang. Kan hutang. Maka ini pun dihutang malam pertama pun ditangguhkan. Maaf ya. Gitu kata istrinya. Coba enak coba dah. Coba malam pertama tuh bisa deh. Coba kumaha eta? Jangan pantau mun gencet. Gitu Pak Haji nya. Kartas nomor 1. Yang kedua, apakah hal ini berlaku untuk pada saat kawin pertama saja atau dengan selanjutnya kawin kedua dan lagi? Perkawinan itu semuanya pertama Pak. Perkawinan itu semuanya pertama. Perkawinan itu semua pertama. Cuman itu kan menjadi istri kedua, istri ketiga itu urusan lain. Jadi pada saat menikah nggak ada. Saya nikahkan dan kawinkan kepada engkau yang kedua, nggak ada. Tetap nikah pertama nikah. Sehingga mas kawinnya pun tetap berlaku. Itu hukum-hukum pernikahan tetap berlaku. Baik ke istri 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4 sama berlaku. Hukum-hukum pernikahan apapun, hukum pernikahan tetap berlaku kepada pernikahan yang kedua, ketiga, keempat menurut status kita ya. Gitu. Tetapi pas waktu menikah itu nggak ada cerita kedua, ketiga, keempat, tapi sama aja mas kawin sama kawin. Ya, cuman tadi minta mana cenah hari istri pertama 10.000 mas kawin, tapi kan tahun baraha meureun. Bahasa nikah tahun 2000 atau tahun 90 10.000. Ayeuna yang kawin deui. Mahnya mas kawin 10.000 hek wae daekeun mah. Dan pasti awena eta untuk cerdas teman. Mahnya 10.000 zaman ayeuna daekeun, meuli pulsa kitu wae teu mahi. Ya, kan budak ayeuna meuli pulsa ayeuna mah, meuli kuota.
disesuaikan dengan perkembangan ya, perkembangan inflasi. Mun malah 9 tahun 10 ribu nyaina wajar misalkan 100 ribu. Tapi kata saya tadi, nikah sekarang nggak zaman 100 ribu. Dan rentalan lagi 200 ribu. Ya rugi. Ngarental semalam minimal 200 ribu. Wajah urut batur. Sabeting doang deh. Terus akhirnya nikah, gres, masih baru, segelan, saumur hirup. Ya, dipakai pentingnya jeung beurangna. Coba dicarekan ongkoh, ditah nyuci ongkoh, tah masak ongkoh, nemen-nemen amat jadi laki. Ya, menuntung hargaan. Jadi sudah menghargai perempuan. Ya, itu saya bukan berarti membandingkan dengan itu ya, dengan maaf ya PSK, bukan, tetapi kita supaya berlogika gitu. Anu mau teh 80 juta sapenting eta. Nu mau teh di jalan itu. Nu rame teh orang rame geuningan aya artis geuning 80 juta sapenting kok. Nah, itu ya 80 juta sapenting eta. Urang saumur hirup berapa mumbung. Aduh 8 juta teh. Itu. Eta 80 juta coba naon sarua wae padahal mah. Gitu. Ya. Dilanjut aja, bisa ditambah nggak tuh kalau minat bisa ditambah? Oh ya, itu kan kesepakatan. Sehingga mas kawin itu kesepakatan antara laki dan perempuan. Nggak ujuk-ujuk misalkan pas waktu akad nikah antara si laki-laki, si suami dengan si perempuan, atau si suami dengan walinya. Mas kawin itu yang emang badai nikah sareng anak abi, gitu. Anak bapak, mohon pak, sabaraha sanggup nama kawinna, cek bapakna teh 2 juta pak, teu hidang maneh mah, tah acak midoha teh, teu hidang maneh mah, nyaho teu jang deegeun, ieu bapak nguruskan si neng, dileuletik ku bapak, disakolakeun ka TK, SD, SMP, SMA, ke perguruan tinggi. Aya sih geus jadi sarjana. Geus jadi sarjana. Kekarek di alam manfaatna ku bapak. Kumaneh dicopot rek dibawa kumaneh. Manya 2 juta sia teh hidang. Tah, cak mitoha teh. Jawabna kumaha menantu? Oh nyamun atuh Pak, kumaha saena? Tah, gitu. Bapak minta 100 juta. Teu sanggup tong kawin jeung anak bapak. Sepakatan eta. Supaya bata-bata senang ini. Pak 1 juta mah ampun ting Pak. Abi gadona ge teu sakitu sadayana oge. Kumaha mun 10% 10 juta. Eta kan dialog untuk apa namanya? Negosiasi. Kumaha 10 juta? Tong 10 juta deui gitu. 20 juta. Oke, itu di luar pembawaannya. Cek minat nanti deal pak. Bisa nggak gitu? Bisa boleh. Wali yang kalau si perempuan biasanya wali. Lain mereka jual anak lain. Cuman sing ngerti mana? Sing ngerti. Jadi menantu sing ngerti. Tos sing ngerti sing ngartos. Gitu maksudnya ngadidik. Kan si seorang ayah itu kan selalu ada kekhawatiran ketika anak perempuannya mau menikah. Apakah anakku nanti akan bahagia atau tidak? Atau apakah anakku itu akan sejahtera, dapat dikasih makan atau tidak? Berpikir seperti itu pasti seorang ayah itu. Sok pak ayah nu misalkan bapak gaduh anak ya, punya anak perempuan, ada nonton sembarangan si neng teh bobogohan yang sahawe, sok kawinkeun ayah nu kitu langsung men kurang ditingali budak teh ya anak bobot bibit
bobot bibitna, bener gak? Ibunya, ini anak punya kualitas nggak, punya potensi nggak? Potensi untuk bertanggung jawab. Pasti gitu. Mualio, kita kan sayang sama anak kita, makanya kita mau kita kasihkan dengan sembarang orang kan nggak mungkin, Pak. Kita lihat dulu, nih anak suka, beneran suka nggak, tanggung jawab nggak? Bisa jadi si mertua ini menguji keseriusan si calon menantu. Gitu. Bukan persoalan nominalnya, tapi seberapa besar dia memperjuangkan cintanya, begitu. Seberapa besar dia memperjuangkan cintanya. Jadi ketika anaknya diperjuangkan sama si calon menantunya itu, dia akan lihat bukan persoalan nominalnya. Oh si udah dengan karunya ya yatim piatu aja, terboga dana, tapi tinggali udah selama 3 bulan bisa mengusahakan duit itu. Itu perjuangan, Pak, memperjuangkan. Bukan hanya kata-kata manis kan, perjuangkan kudu jelas. Makanya di kita itu, makanya di dalam syariat ini kan ada yang namanya khitbah tunangan atau ngelamar, ya, sehingga ada tenggat waktu di mana dia bisa memperjuangkan keseriusannya. Dari hari tunangan ke hari pernikahan berapa lama? Nah, berapa lama dia memperjuangkan bekal untuk berumah tangga, kan begitu. Bukannya kemudian sudah lamaran terus ke mana-mana ngabring duaan, bukan, tapi dia suruh nyari modal dulu Pak. Karena sebelum akad nikah kan boleh putus, tunangan boleh selesai putus, bukan cerai namanya. Tunangan putus nggak jadi nikah, ya boleh. Orang dia nggak sanggup, misalkan gitu. Ternyata tahuan karakternya, gitu. Itu begitu Pak. Jadi boleh misalkan minta nambah mas kawin boleh. Barangkali yang dimaksud Pak Asep ini minta nambah istri yang pertama karena mulai dia kawin lagi istri yang kedua maharnya besar gitu. Ya sudah lewat. Jadi istri pertama baheula 10.000, anu ayeuna 1 juta. Hayang saruakeun 1 juta, nya lain mahar ngaranna eta nafkah. Kan sudah menikah. Cuman pengen ditambah. Makanya baheula 10.000 anu 1 juta tuh tambahan. Ya teu kudu mas kawin ngarubah mas kawin. Ya na mah nafkah we. Jadi syarat nyandung berarti. Boleh nyandung. Kan bayar heula cenah. 10 juta kali uang panglangkah. Lamun bahasanya panglangkah. Boleh, istri memintakan sama suami boleh. Yang nggak boleh Pak, istri, Bu, nggak boleh itu istri minta sama suami orang. Kalau sama suami sendiri mah boleh. Suaminya sendiri. Makanya Pak, kalau ada istri minta duit, kasih Pak. Jangan sampai tuh istri kita minta sama tetangga. Oh serius ini? Bener nggak? Kalau istri kita ngebek sama kita, Pak pengen beli pengen beli itu atau pengen beli tas, pengen beli ini, pengen beli itu, beliin daripada dia minta sama tetangga. Itu tanggung jawab suami. Nggak apa-apa dia berani minta karena dia tahu ini suaminya. Ya nggak? Yang masalah itu dia minta sama suami tetangga. Coba itu atau suami orang bahaya itu. Nah, ngerti Pak? Gitu. Jadi istri mau berapapun minta dia kasih aja Pak. Orang kita juga udah disenangkan kan? Ya kalau menikah kata teman saya menikah itu kan kalau suami itu cari kesenangan Pak. Betul ya? Kalau perempuan cari ketenangan, betul ya Bu? Suami cari apa Cana? Kesenangan. Perempuan cari apa? Ketenangan. Betul ya? Ayo mau nikah mau ngapain? Mau senang-senang aja. Senang-senang. Lah, maka ketika dalam pernikahan tidak menjadi senang, pasti ada yang salah. Ibu-ibu ketika menikah cari ketenangan.
Maka ketika sudah dalam pernikahan tidak tenang-tenang, pasti ada masalah. Jadi senang dan tenang digabungkan, itulah namanya sakinah. Saya ulangi, senang dan tenang digabungkan dalam satu bingkai rumah tangga, itulah yang disebut dengan sakinah. Sana aja laki-laki, nah, sakinah beneran. Sakinah itu gitu, senang dan tenang. Istrinya tenang, suaminya senang. Jadi istri harus bisa menyenangkan suami, jadi suami harus bisa membuat istri jadi tenang. Jadi ulah kieu si bapak kamana wayah kecan pulang, bawa ngendong di mana? Ngendongnya di mana? Pak kamana Pak? Tak tenang hati teh. Itu arti murid. Betul Bu ya? Suaminya belum pulang, jam 5 belum pulang, biasanya jam 4 pulang. Jam 6 belum pulang, biasanya jam 4 pulang. Jam 8 belum pulang, biasanya jam 4 pulang. Jam 9 belum pulang, biasanya jam 4 pulang. Kira-kira tenang tuh lah ibu-ibu. Ibu-ibu tenang tuh lah. Jam 9 belum pulang. Jam 2 belum pulang. Tenang tuh. Besok pagi baru pulang, tenang tuh. Eta si bapak ngedong di mana Pak? Benar tuh? Benar tenang. Siapa puting tuh bisa sare mikiran suaminya belum pulang. Untung jangan dilaporkan ke RT. Ada berita kehilangan suami. Suami kehilangan. Saya kira itu ya, Pak Haji. No, bagaimana kan mas kawin itu dalam bentuk lain. Misalnya begini Pak Ustaz. Jadi minta mas kawin ngebetulin rumah. Nah, jadi sebelum akad nikah, rumah itu dibetulin dulu. Nanti mas kawinnya dirampungkan. Terima kasih Pak Ustaz. Mas kawin itu boleh dalam bentuk barang, wujud barang. Boleh dalam bentuk manfaat. Kalau ngebetulin rumah itu bentuknya manfaat atau barang. Kalau manfaat itu jasa lah. Kalau barang itu benda. Makanya dalam bahasa belanja kita itu ada barang dan jasa ya. Barang dan jasa. Nah dalam bentuk barang ya tinggal dihitung eta sabaraha, batana sabaraha, pasirna sabaraha, semenna sabaraha, dihitung kabeh. Kan aya notana meureuntah. Ieu mas kawin abi berarti dalam bentuk naonnya uang-uang kene pada akhirnya eta mah. Nu kitu mah. Ya. Bener tuh. Pangbenerkeun rumah ieu renovasikeun derek kawin rek hajat. Mas kawinna eta misalkan. Ya, berarti kan dihitung eta belanjana pakai duit teh. Belanjana pakai duit apa ente? Pakai beli pasir, beli semen. Bener tuh. Beli cat, beli keramik, beli kusen. Hitung. Bayar tukang. Yang kenekna berapa? Hitung-hitung teh bisa 50 juta. Tak Pak, iya 50 juta bisa ngadang-danan rumah bapak misalkan. Nah itu mas kawinna 50 juta. Sebutkan mah 50 juta. Dengan mas kawin 50 juta rupiah untuk renovasi rumah saya. Cak nikahan teh tunai. Tunai saya terima nikah dan kawinnya. Ngante umum gitu saya. Ngante umum gitu. Kan orang menikah kudu umum ya. Bisa diomongkan ku tetangga apa ya. Bapak eta ngeunaheun pisan ya, can kawin. Calon menantu geus ditengah beresan imah. Diomongkeun teh. Teu diomongkeun ku urang, diomongkeun ku besan. Bener tuh Pak. Menikah mah kudu senang-senang tapi semua pihak harus senang. Jadi diomongkeun ku besan. Kumaha Pak? Era tuh Pak. Era. Boleh tapi boleh, uang yang dikeluarkan itu kan ada itu, notanya ada, pengeluarannya ada, pembukuannya ada. Ini Pak, saya habis 50 juta renovasi rumah bapak. Ini jadi mas kawin, udah. Tapi itu umum, geus we eta mah eta beda deui. Makanya orang tua itu biasanya bijak, bijaksana.
urusan rumah mah itu urusan bapak, geus ujang mangke kepincin neng urusanna gitu. Ujang mangke jeung si neng we, sok mangga di mana? Tah aya rumah bapak nunggus goreng tah, jeun kumana? Ketos kawin tapi ya ulah we kawin, geus kawin. Bagusnya mah menikah teh sudah menikah tinggalnya di mertua, BMI, bumi mertua indah. Jadi sebenarnya kalau menikah itu pas menikah sudah punya rumah itu bagus, tapi lebih bagus walaupun punya rumah jangan dulu di situ, tetap harus di mertua. Supaya apa? Tahu cara berumah tangga, magang. Punten ya, magang. Penting magang itu. Minimal 6 bulan, maksimal 2 tahun. Umumnya kita orang Indonesia. Magang 6 bulan 1 semester. Berarti 20 SKS lah. Kenapa harus begitu? Supaya tahu cara memperlakukan istri, cara memperlakukan suami. Supaya paham, nih bapak gimana ya gitu. Ngelihat orang tua. Jadi sehingga bagaimana bapak lagi marahnya, ibu lagi ngambeknya, itu dipelajari setiap hari. Namanya magang. Nah, pekerja-pekerja handal itu hebat karena dia dulu magang, Pak. Di perusahaan itu training. Malah itu langsung bisa iya. Nah, rumah tangga itu bagusnya ya paling enggak 6 bulan lah magang ningali tah cara memperlakukan istri, cara memperlakukan suami, bagaimana prakteknya. Itu Pak keberhasilan. Yang berikutnya kan supaya si bapaknya itu tidak merasa langsung anak orang langsung dibawa banget ya. Kan masih ada di situ. Pelan-pelan penyesuaian. Gitu. Ya bagus ya, di kita kan umum begitu ya. Iya, makanya bukannya hina minantu cicing di rumah metuha ngan di batas waktu lah, target 6 bulan lah. Ente 6 bulan ya maksimal 2 tahun. 2 tahun mah kudu mangkat, ente mangkat mah ho. Oh, ai maneh sangunahan di dieu ho. Oh, jadi ngilu wajeng emak. Enak wae. Kan ditutup jangan imah. Itu biasana. Puy mah lo buka rumah, perumahan ge. Ulah di dieu wae. Gitu. Kan komo di lembur mah. Mito haweuna teh mate. Cenah. Dasar ucing. Ka ucing padahal mah ka ucing. Wayah isuk-isuk geus sare keneh wae ucing. Si horeng minanteuna keur sare. Kasinggung teh kasinggung. Tapi aku teh kasinggung. Geus kitu teh di dapur. Di dapur teh bari napian teh kitu teh di lembur mah napian ya. Napian beas. Aya hayam. Dasar hayam. Pagaweana dengan dahar we. Eta minantu karek nyuk sanggup. Coba itu bayangkeun coba eta. Temenan tuna karek nyuk sanggup cenah. Cek ngituhanna teh. Dasar hayam padahal kan nerekan hayam. Coba kumaha eta? Kan kasinggung eta. Nyapirakeun teu mikir mah eta minantu. Yang kudu mikir atuh, geus 2 tahun maksimal harus keluar dari rumah. Cari tempat. Tapi paling enggak 6 bulan lah tadi itu. 6 bulan itu normal umum itu 6 bulan itu. 6 bulan di rumah biar tahu biar magang. Baik di rumah perempuan atau di rumah laki-laki enggak apa-apa. Yang penting orang tua ngajarin. Itulah pendidikan terakhir dari orang tua tentang rumah tangga, itu pendidikan rumah tangga itu dari orang tua. Gitu. Ya paling enggak mertua mah orang tua mah sudah berpengalaman dalam hal berumah tangga sampai bisa menikahkan anaknya. Saya kira itu ya. Jadi ngelebar kemana-mana ya. Pokoknya kajian lah. Yang penting ke hati lah. Pokoknya gitu lah. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya.